Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 1929142035 dari kelas Tekom C 2019. Di sini saya akan bahas tentang mata kuliah sistem operasi tentang algoritma Banker. Algoritma Banker merupakan salah satu algoritma penanganan terjadinya deadlock. Algoritma tersebut disebut algoritma Banker karena simulasi dari algoritma ini mirip dengan sistem Banker di bidang perbankan. Algoritma Banker ini dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra dan merupakan suatu simulasi sistem perbankan yang diibaratkan untuk menghindari deadlock. Di sini maksudnya jika dianggap saja misal bank dianggap sebagai sistem operasi, pinjaman atau uang dianggap sebagai resource yang merupakan proses yang sedang berjalan, dan nasabah dianggap sebagai proses yang memerlukan resource. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan algoritma Banker adalah tentang apa saja yang harus diketahui ataupun dimiliki sehingga algoritma ini dapat berjalan. Yang pertama, jumlah resource dari setiap proses yang mungkin diminta. Di request. 2. Jumlah resource dari setiap proses yang sedang dipakai atau hold. 3. Jumlah sisa resource yang masih dimiliki oleh sistem available. Proses resource hanya boleh atau bisa diberikan untuk dipakai pada suatu proses jika request jumlah permintaan tidak lebih banyak dari jumlah maksimum resource. Kedua, resource available. Jumlah request tidak boleh lebih banyak dari jumlah resource yang tersedia. Jika tidak, proses harus menunggu hingga resource yang diminta ada. Kelemahan dari algoritma Banker. 1. Proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang akan diperlukan. Kedua, jumlah proses tidak tetap, secara dinamis beragam begitu pemakaian baru login dan logout. Ketiga, sumber daya yang tersedia dapat tiba-tiba hilang atau tidak tersedia. Yang keempat, proses-proses harus independen atau urutan proses-proses yang dieksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. Yang kelima, algoritma menghendaki untuk memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. 6. Algoritma menghendaki klien mengembalikan sumber daya setelah batas waktu yang ditentukan. Contoh penggunaan algoritma Banker. Contohnya, jika diketahui sistem terdapat 5 proses yaitu P0 sampai P4, 3 tipe sumber daya, A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Ini adalah contoh algoritma Banker. Allocation ABC, max ABC, available ABC. P0-nya allocation yaitu 010, max 753, available 332. P1 2, allocation-nya 200 dan max-nya 322. P2 allocation 302, max 902, P3 211, max-nya 22, P4 0, allocation-nya 002, max-nya 433. Ini matriks net didefinisikan dengan max allocation. Netnya ABC, P0-nya 743, P1 122, P2 600, P3 011, P4-nya 4311. Sistem dalam keadaan state aman dengan urutan P1, P2, P4, Sistem dalam keadaan state aman
dengan urutan P1, P3, P4, P2, dan P0 yang memenuhi kriteria algoritma STATIP-nya, misalnya proses P1 meminta tambahan anggota tipe sumber daya A dan 2 anggota tipe sumber daya C sehingga request 1 sama dengan 102 untuk menentukan apakah permintaan dapat segera dipenuhi. Pertama, harus diperiksa apakah request 1 available 0102 332 ternyata benar, maka akan diperoleh status baru sebagai berikut. Kemudian harus ditentukan apakah sistem berada dalam state aman setelah pengeksekusian algoritma STATIP-nya. Ternyata urutan P1, P3, P4, P0, dan P2 memenuhi kriteria SAVET-nya. Setelah sistem berada pada state di atas, permintaan 330 oleh 4 tidak dapat dipenuhi karena sumber daya tidak tersedia. Permintaan 020 oleh P1 juga tidak dapat dipenuhi karena meskipun sumber daya tersedia hasil tak aman. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan algoritma Bancher dan contoh penggunaannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.